Kenapa saya di lereng Merapi yang notabene lahannya masih luas, kenapa saya berhidroponik? Itu berawal dari tahun 2015 tuh di lereng Merapi sebenarnya susah air, Pak. Susah air. Jadi hidroponik itu adalah menanam dengan sistem air ya tanpa menggunakan tanah. Tetapi air yang dibutuhkan tuh sebenarnya hanya sangat sedikit sekali. Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani dimanapun Anda berada. Selamat datang di Pojok Simanis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis DKPP Klaten. Pada siang hari ini Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau ini super wanita, Wonder Woman. Beliau adalah Ketua Serikandi Sungai Kabupaten Klaten, Ketua Hidroponik Klaten, dan Ketua KWT di Kecamatan Kemalang. Nah, beliau namanya Sri Susilowati M.Shud MSI. Selamat datang Mbak Sri ya, sebutannya Mbak Sri, Mbak Susi. Mbak Susi ya. Selamat datang. Monggo disapa dulu pemirsa Pojok Simanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya tadi disebutkan Sri Susilowati, tapi saya lebih dikenal dengan sebutan Susi Hidroponik. Mungkin karena saya adalah petani hidroponik dan di semua media sosial saya semuanya Susi Hidroponik. Saya berasal dari lereng Merapi, sisi utara dari Kabupaten Klaten ini, yang paling mepet gunung ya. Ini wong gunung wong desa. Saya bertani hidroponik sejak tahun 2015. Tadi disebutkan saya juga aktif di Serikandi Sungai Kabupaten Klaten, aktif di lingkungan, di pariwisata juga, Pokdarwis Jawa Tengah, kemudian juga Pokdarwis di Desa Wisata di Kabupaten Klaten, kemudian di pertanian dan juga relawan LLHPB Aisyah Kabupaten Klaten. Hebat, Wonder Woman. Ya. Mbak Susi Hidroponik. Jadi tadi disebutkan sudah mulai bergelut bidang hidroponik itu dari tahun 2015. Iya. Panjenengan latar belakang nopo apa ya bisa kok bergelut kok hidroponik? Karena kalau kita melihat di Kecamatan Kemalang itu kok hidroponik kok biasanya hidroponik itu dikembangkan di kota-kota. Nah, di Kecamatan Kemalang itu kan lahannya masih luas. Kok bergeraknya di bidang hidroponik? Ya, banyak pertanyaan yang sama dari banyak orang juga. Kenapa saya di lereng Merapi yang notabene lahannya masih luas, kenapa saya berhidroponik? Itu berawal dari tahun 2015 tuh di lereng Merapi sebenarnya susah air, Pak. Susah air. Jadi hidroponik itu adalah menanam dengan sistem air ya tanpa menggunakan tanah. Tetapi air yang dibutuhkan tuh sebenarnya hanya sangat sedikit sekali, karena hidroponik itu nggak ada air yang terbuang ke tanah. Misalnya kayak polybag itu kan ada lubang ke bawah ya, ketika kita nyiram nanti ada air yang terbuang. Tetapi kalau dengan hidroponik itu wadahnya tertutup di bawah sehingga air yang digunakan untuk menanam itu tidak ada yang terbuang sama sekali, dan air yang dibutuhkan sangat sedikit, cukup menyentuh akar saja. Air itu menyentuh akar saja kalau kita menggunakan pompa, tapi juga bisa dengan statis juga. Nah, di lereng Merapi waktu itu memang kita kesusahan air, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walaupun saya tinggal di lereng Merapi, tetapi sebenarnya lahan di kanan kiri saya itu sudah punya tetangga semua, sehingga saya menanam hanya di atap rumah. Mungkin sekarang ada 5.000 tanaman saya di atap rumah dengan berbagai jenis sayuran. Nah, itu yang mengawali kenapa saya menanam. Tetapi sebenarnya kalau ditanya latar belakang background ilmunya, saya untuk S1 kehutanan, kemudian S2-nya pariwisata. Jadi jauh, saya tidak punya background pertanian. Jadi untuk pertanian hidroponik saya waktu itu mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Desa itu selama kurang lebih hampir sebulan. Berarti di Jogja. Itu ilmunya otodidak gitu? Iya, sebenarnya otodidak. Karena pelatihan yang saya ikut itu tahun 2018-an. Jadi setelah saya menanam baru saya ikut pelatihan gitu. Terus sekarang yang dikembangkan di rumah itu apa? Ya, jadi yang saya kembangkan di rumah karena ini saya juga
setelah menanam kemudian mungkin karena saya bermain medsos banyak orang datang sehingga saya juga menanam berbagai macam sayuran yang dibutuhkan oleh banyak orang yang niatnya itu juga untuk wisata edukasi, sehingga saya menanam berbagai macam jenis sayuran dan berbagai macam media hidroponik yang teknik hidroponik yang saya tawarkan supaya untuk edukasi juga. Yang saat ini pasti selalu ada itu stroberi, kemudian seledri, bayam Brasil itu selalu saya tanam. Saya punya slogan, Pak. Jadi slogan saya adalah ayo nandur sing dipangan, mangan sing ditandur. Ditambah sedikit untuk plesetan, ning ojo mangan sing nandur. Hebat. Mangan sing nandur. Jadi, ini salah satu contoh yang jenengan bawa ya. Iya. Ya, ini contohnya jenis-jenis sayuran ini ada bayam Brasil, bayam merah, seledri. Ini selalu ada setiap hari karena apa? Karena itu tadi slogan saya. Jadi yang kita tanam itu yang kita makan, sehingga tidak akan pernah mati, tidak seperti obor belara. Mungkin banyak orang nanam kemudian akhirnya hanya mangkrak gitu, nggih. Kalau saya enggak, saya insya Allah akan selalu nanam terus karena yang saya tanam itu selalu saya butuhkan setiap hari. Jadi apa yang saya tanam itu yang saya makan. Nanti tinggal belanja lauk-lauknya aja. Lauk pun saya memelihara ikan lele. Ini hidroponik dengan aquaponik itu lain ya? Aquaponik dan hidroponik sebenarnya aquaponik bisa dimasukkan ke hidroponik, tetapi aquaponik itu dengan menggunakan nutrisinya itu dari kotoran ikan, Pak. Jadi digabungkan dengan ikan. Saya juga ada aquaponik di rumah dengan beberapa kolam, 4 kolam kecil sih sebenarnya, nggak terlalu luas kolamnya. Kemudian airnya itu dialirkan ke sistem hidroponik ya mirip ya. Terus kalau tadi itu aquaponik mungkin nutrisinya itu dari ikan. Nah, kalau hidroponik kalau teman-teman hidroponik itu biasa menggunakan abimik ya. Memang khusus untuk hidroponik. Tetapi ketika saya berhadapan mungkin dengan ibu-ibu yang notabene nek tuku nutrisi itu mahal itu nggih. Saya selalu mengajak ibu-ibu untuk menggunakan nutrisi yang dihasilkan dari rumah tangga. Sehingga itu nanti bisa didekomposisi dari bahan-bahan organik gitu. Itu abimik itu bisa dibuat sendiri. Abimik kita tidak membuat tetapi meramu. Jadi membeli bahan-bahannya, unsur-unsurnya untuk di toko pertanian, kemudian kita meracik, ada rumus-rumusnya itu. Di tempat panjenengan itu tadi untuk pembelajaran. Jadi itu nanti ketika datang ke tempat jenengan itu ada untuk ajaran untuk pembuatan. Edukasi ya. Sebenarnya tamu yang datang ke tempat kami itu dengan sistem paket nih Pak, sistem paket. Nanti begitu mereka datang nanti milih paket yang mana gitu. Apakah hanya paket berkunjung saja atau paket belajar? Kalau paket belajar nanti mulai dari pembibitan, cara menyemai benih, kemudian bagaimana kita pindah tanam, kemudian bagaimana panennya, kemudian sampai ke packagingnya. Jadi paket nanti untuk pengemasannya itu seperti apa itu ada sendiri. Jadi kalau setelah panen dikemas itu bisa mengambil paket yang sampai panen seperti itu, sampai pengemasan. Kemudian kita lanjutkan dengan pendampingan. Jadi nanti tergantung paket yang dipilih Pak. Kalau hanya kunjungan ya sudah, ketika berkunjung kemudian selesai begitu. Panjenengan bisa bedakan nggak tanam secara konvensional dengan tanam secara hidroponik itu mungkin pembibitannya bagaimana, apakah beda, terus apakah jangka waktu panennya juga lama, terus kualitasnya atau produknya lebih berkualitas yang mana? Iya, sebenarnya saya selain menanam secara hidroponik, saya juga menanam secara konvensional karena saya juga menggerakkan warga yang ada di sekitar, yang tergabung dalam kelompok wanita tani, sehingga warga saya, anggota saya itu saya bebaskan memilih untuk menanam secara hidroponik atau menanam secara konvensional, silahkan seperti apa. Tetapi kalau saya sendiri khusus untuk saya lebih memilih dengan hidroponik karena yang pertama ketika pembibitan saya bisa menyemai benih itu sambil lihat TV di dalam rumah, di ruang tamu, lebih santai. Kadang di kamar sambil ngobrol dengan suami juga sambil menyemai seperti itu, dan tidak harus berpanas-panasan seperti itu. Kemudian untuk
penyiapan lahannya juga kalau misalnya di lahan di luar untuk konvensional kan harus mungkin mencangkul, kemudian memberikan mulsa. Rasanya itu untuk tenaga yang terbuang saya lebih capek kalau di konvensional. Tapi kalau di hidroponik itu saya lebih nyantai, nyaman, tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Mungkin kalau kita mau menggunakan alat-alat yang kayak peralon seperti itu, hidroponik terlihat mahal ya Pak ya. Yeah. Tetapi saya selalu mengajak untuk menggunakan barang-barang bekas. Jadi menggunakan mungkin cetek nasi, kemudian menggunakan botol-botol air mineral, box-box bekas buah, styrofoam bekas buah. Nah, itu lebih bekas. Iya, semua barang bekas bisa kita gunakan. Bahkan pakai bata-bata merah, batako atau apa tuh dilapisi plastik di atasnya, itu sudah bisa digunakan untuk menanam. Seperti itu. Kemudian untuk rasa sayurnya saya juga merasakan untuk hidroponik lebih keras. Misalnya sama-sama kangkung itu untuk hidroponik rasanya lebih renyah ya. Mungkin kandungan airnya yang tinggi juga. Terus untuk penanggulangan hama penyakit bagaimana, Pak? Oke, untuk hama penyakit mungkin kalau yang mau menggunakan greenhouse bisa nggih. Greenhouse itu karena di greenhouse itu di sekeliling greenhouse itu kan dikasih paranet gitu yang sehingga serangga atau hama itu tidak bisa masuk. Tetapi kalau misalnya baru dalam kelasnya itu rumah tangga atau hobi, mungkin kalau mau bikin greenhouse kan mahal gitu ya. Itu bisa dengan, kalau saya bilang dengan pites ponik mah. Jadi dipitesi gitu. Nanti kan kalau ada misalnya ada kotoran-kotoran hitam-hitam, oh berarti ada ulatnya misalnya gitu. Itu bisa dilihat sambil menyayangi. Dengan menyentuh tanaman kan nanti kita bisa menyayangi tanaman itu gitu. Nah, ini yang terakhir aja, Pak. Jadi setelah sekian lama bergelut di bidang hidroponik, itu penjualan produknya itu di mana? Apakah masyarakat sekitar atau sudah ada konsumen tertentu? Ya, jadi ini saya dan teman-teman komunitas hidroponik Kabupaten Klaten ya, ini kami biasanya saling menginfo satu dengan yang lainnya. Misalnya ada yang butuh selada, nanti diinfo di grup, saya butuh selada sekian-sekian, nanti teman-teman yang nanam selada kemudian nyuplai ke situ. Nah, ini mereka biasa ke rumah makan, restoran-restoran, kemudian biasa ke hotel-hotel. Tapi ada juga yang masih suka dengan titip-titip ke tukang sayur, kayak itu diambilin bakul-bakul sayur itu ada. Dan kita memang masih kalau selama ini penjualan menyuplai ke teman-teman di Solo maupun di Jogja. Mereka mungkin penjualannya langsung ke supermarket kayak gitu ya, kayak Indo, kayak Superindo kayak gitu mungkin. Tapi kami selama ini masih lewat online. Iya, online juga ya. Jadi memang kalau online saya sendiri tahun 2015 itu sudah bermain Facebook dan lain-lain secara online media sosial lah, itu memang lebih cepat banget orang menjadi tahu, mengenal kita gitu. Terima kasih banyak ilmu yang telah Mbak Susi hidroponik berikan. Lain waktu kita bisa main ke tempatnya Mbak Susi, melihat bagaimana prakteknya Mbak Susi. Iya, siap, monggo Pak. Terima kasih waktu yang telah Mbak Susi luangkan. Ini semoga bermanfaat bagi dunia pertanian, terutama di Kabupaten Klaten sama Sobat Tani. Demikian bincang-bincang singkat dengan Mbak Susi hidroponik, praktisi hidroponik di Kabupaten Klaten. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih banyak. Manis Klaten, kreatif inovatif, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Demikian saya host Darmawan Susilo. Sampai jumpa.